Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa di mana saja berada, moga hari ini hari kita lebih baik dari hari kemarin. Moga hari ini kita senantiasa berada dalam kondisi belajar. Kun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi tentu menuntut ilmu itu adalah tugas kita sebagai manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi belajar itu adalah kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah pada hakikatnya yang mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Untuk lebih mendalamkan cinta kita kepada Allah, kepada kalam Allah, mari kita mempelajari tentang kemuliaan. Kemuliaan Al-Quran itu mulia semua. Itu semua kalam Allah. Tentu kemuliaan Al-Quran juga di antara 114 surahnya, itu tentu kita akan memahami bahwa mulianya suratul Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Di antara surah-surah berikutnya memiliki lagi kemuliaan. Walaupun seutuhnya Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan semua adalah pelajaran kepada manusia. Nah, pada saat ini kita akan memperdalam tentang kemuliaan suratul Al-Baqarah yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini adalah hadis-hadis keutamaan, fadilah. Haddatsana Ja'far ibn Aun, ana Abul Umais, anis Sya'bi, qala Abdullah, man qara'a asyara ayatin min suratil Baqarah fi lailati lam yadkhul zalikal albayt asyaitanun. Ya, zalikal baita syaitanun tilkal lailah hatta yusbiha arba'an min awwaliha wa ayatul kursi wa ayataini ba'daha wa salasa khawatimiha awwaluha lillahi ma fis samawat. Dari hadis ini disampaikan dalam surah Ad-Darimi, telah bercerita kepada kami Ja'far bin Aun, ujarnya, telah bercerita kepada kami Abu Al-Amis dari Sya'bi, ia berkata, Abdullah berkata, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu pada malam itu hingga waktu subuh. Ya, syaitan tidak akan masuk pada malam itu hingga waktu subuh. 4 ayat awalnya dan ayatul kursi tambah 2 ayat sesudahnya dan 3 ayat penutupnya. Nah, mari kita lihat. Ini alangkah indahnya bagi kita setelah salat mendawamkan, baik salat di rumah maupun salat di masjid. Tentu penjelasannya, kalau ini dibaca di rumah, tentu salatnya atau sudah salat pulang baca di rumah. Tapi tentu kalau kita niatkan di masjid kita baca untuk diri dan keluarga dan rumah, itu tidak masalah juga.
Karena bagi laki-laki tentu sholat di masjid itu yang terbaik. Nah, kalau di rumah itu juga baik kalau setelah pulang dari masjid. Jadi pada pemirsa, yang mana itu? Dari hadis tadi kita dapat memahami 4 ayat yang awal, mulai dari alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini 4 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ditambah dengan 2 ayat setelah ayatul kursi. Selanjutnya kita baca ayat terakhir, 3 ayat penutup, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubudu ma fi anfusikum ataupun yuhasibukum billah. Itu kita baca. Ya, semoga dengan membaca ini, dengan memperhatikan semua standar keamanan rumah, insya Allah semua pengganggu itu tidak mendatangi rumah kita. Jadi alangkah baiknya ini diamalkan. Kita tidak khawatir dengan penyakit-penyakit yang berasal dari makhluk-makhluk Allah, mulai dari manusia, binatang, makhluk yang lain, ataupun makhluk gaib. Jin itu tidak akan mengganggu. Jadi ini otomatis juga bagian dari ru'yah. Ru'yah rumah, ru'yah diri, ru'yah keluarga. Itu akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada dalam lindungannya. Para pendengar di mana saya berada, hadis ini tentu luar biasa. Ya, luar biasa. Dikuatkan lagi oleh hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis yang lain bahwa kalau suratul Baqarah ini dibaca menjelang tidur, haddatsana Ishaqum ibnu Isa an Abi al-Ahwas an Abi Sinan anil Mughirah ibnu Syubay wa kana min ashabi Abdullah qala man qara'a 10 ayatin minal Baqarah inda manamihi lam yunsal Qur'an. Jadi barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah ketika akan tidur, sedang ia tidak melupakan Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Baqarah sebelum tidur itu orang yang tidak lupa. Dia tetap ingat terus dengan Al-Quran. Arba'u ayatin min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatani ba'daha wa salasun min akhiriha kala Ishaq lam yansa ma kad hafazahu qala Abu Muhammad minhum man yaqulul Mughirah ibnu Sumain. 4 ayat dari awalnya dan ayat kursi dan ayat sesudahnya dan 3 ayat akhirnya Ishaq berkata tidak melupakan apa yang telah dihafalnya. Jadi ini resep supaya terjaga hafalan-hafalan Al-Quran. Dan satu keistimewaan bagi orang yang beriman, jika dalam dirinya ada hafalan, maka api neraka tidak akan menyiksanya, siksa kubur akan menjauh. Dan akan diancam juga bahwa
Yang paling buruk juga kalau kita hilang hafalan. Itu ancamannya juga besar, dosa. Tentu pada dasarnya kita jangan takut karena lupa itu penyakit. Lupa itu bagian dari sifat manusia. Oleh karena itu, tidak juga karena kita takut lupa, kita takut hafal. Itu tidak benar. Ya. Kalau istilah takut api, takut panas jangan main api, takut basah jangan main air, itu tidak benar kalau didekatkan kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran baiknya ya kita hafal, kita simpan. Kalau memang lupa ya itu resiko nanti dibaca lagi, dihafal lagi kalau lupa. Jadi para pemirsa yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu resep supaya tidak menjadi orang yang lupa, supaya dilindungi oleh Allah, dilindungi hartanya, lindungi anaknya, dilindungi dirinya, dilindungi keluarganya. Ini menjadi tambahan dari penguat kita semakin cinta dengan kemuliaan-kemuliaan dari surah-surah Al-Quran. Terima kasih dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.